Halo teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas tentang tanaman yang satu ini. Mungkin teman-teman gak asing lagi dengan yang namanya tanaman Kadaka cobra, teman-teman. Ini dia. Jenis Kadaka cukup lumayan banyak, teman-teman. Ada yang namanya Kadaka pelitis, ada namanya juga Kadaka laksakna, ada yang variegata juga, dan banyak lainnya. Tetapi dalam video ini kita bakal ngebahas tips dasar untuk perawatan tanaman Kadaka cobra khususnya. Yang pertama kita mulai adalah tentang media tanamnya, teman-teman. Kalau saya pribadi, saya menggunakan komposisi untuk dataran tinggi berdasarkan pengalaman saya. Ini saya gunakan komposisi 30% tanah hitam. Tanah hitamnya boleh aja humus ataupun tanah galian sampah. 30%-nya saya gunakan sekam padi, teman-teman. Sekam padinya yang sudah terfermentasi, ataupun dalam artian dia bedanya itu kalau sudah terfermentasi ataupun sudah terkena hujan, biasanya dia lebih rapuh sedikit dibandingkan dengan yang baru. Yang ketiga, saya gunakan sekam kayu. Sekam kayu ini boleh teman-teman ganti dengan ranting-ranting yang sudah halus, daun-daun yang sudah membusuk yang ada di hutan-hutan, teman-teman. Ataupun boleh menggunakan batang-batang pakis yang sudah dicacah. Dan yang 10%-nya adalah pupuk kandang kambing ataupun sapi. Terkhusus untuk tanaman Kadaka, saya lebih rekomendasikan pupuk kandang tersebut dibandingkan dengan pupuk kandang ayam. Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, pertumbuhannya lebih cepat menggunakan pupuk kandang sapi ataupun kambing dibandingkan dengan pupuk kandang ayam. Jadi itu adalah komposisi dasarnya berdasarkan pengalaman saya pribadi. Selanjutnya adalah tentang bagaimana penyiraman untuk tanaman Kadaka. Yang pertama, tanaman Kadaka ini termasuk tanaman yang tidak boleh kekurangan air, teman-teman. Karena kalau dia sampai kering daunnya seperti ini, teman-teman bisa lihat, kering daun seperti ini, dia bakalan tidak akan kembali lagi. Jadinya otomatis kalau sampai kering seperti ini, dia wajib teman-teman pangkas. Karena dia tidak bisa kembali lagi seperti semula gitu. Beda dengan tanam-tanaman yang lain yang kalau layu tinggal disiram dia segar kembali. Kalau Kadaka ini enggak. Dia kalau kekurangan air bakalan terbakar ujung daunnya dan tidak kembali lagi. Kalau saya pribadi untuk penyiraman tanaman Kadaka saya lakukan sebanyak 2 kali seminggu ataupun setiap 3 hari sekali, teman-teman. Penyiramannya mencakup semua bagian daun, semua pangkal batang yang seperti ini, dan semua bagian permukaan daunnya. Itu semua bakalan saya siram, teman-teman. Oke, itu adalah tentang untuk penyiramannya. Selanjutnya untuk tata letaknya ataupun tata letak tanaman ini supaya bisa tumbuh maksimum adalah dia harus di tempat yang ternaungi, ataupun dalam artian dia tidak mau areal yang terkena sinar matahari full. Jadi sebaiknya teman-teman letakkan di areal-areal tanaman teman-teman. Teman-teman boleh gunakan juga areal-areal yang menggunakan paranet, boleh juga di areal-areal yang memiliki pohon-pohon rimbun, teman-teman. Selanjutnya tentang pemberian pupuk untuk tanaman Kadaka. Kalau saya pribadi, saya tidak ada menggunakan yang namanya pupuk susulan dalam bentuk padat ataupun dalam bentuk seperti tanaman-tanaman yang lain yang ditabur. Kalau saya pribadi lebih cenderung ke pemberian pupuk secara dicor, teman-teman, ataupun secara dicairkan. Pupuknya apa? Kalau saya pribadi menggunakan yang namanya pupuk kalibutir. Kalau teman-teman tahu itu mereknya kalibutir. Kenapa kalibutir? Karena berdasarkan pengalaman saya kembali, kemarin saya coba memberikan pupuk NPK. Ternyata pertumbuhannya itu saya bandingkan dengan pemberian pupuk kalibutir. Ternyata pertumbuhannya itu lebih cepat menggunakan pupuk kalibutir, teman-teman. Atau dalam artian nanti tunas-tunas calon daun yang seperti ini, dia bakalan lebih cepat banyak keluarnya menggunakan pupuk kalibutir dibandingkan dengan menggunakan pupuk NPK. Jadi saran saya teman-teman, cairkan. Kalau dalam 1 liter air saya gunakan 2 sendok pupuk kalibutir, 2 sendok makan, lalu dicairkan dan disiramkan di sekitar batang tanaman Kadaka ini. Itu adalah tentang pemupukannya. Selanjutnya adalah yang tidak kalah penting,
Tanaman Kadaka ini tidak suka dia sering dipindah-pindah teman-teman, ataupun sering di repotting, karena nanti bakalan mengganggu akarnya. Jadinya sebaiknya teman-teman gunakan potnya yang dari awal memang ukurannya lumayan besar. Contohnya seperti ini. Ini tanaman Kadaka yang seperti ini. Saya bakalan lakukan repotting lagi setelah berumur 2 tahun, ataupun saya lakukan repotting selama 2 tahun sekali. Karena kalau dia terganggu akarnya, tanaman Kadaka ini sangat mudah stres, yang seperti saya bilang tadi, ujung daunnya bakalan terbakar dan tidak akan kembali lagi. Beda dengan teman-teman jarang mengganti ataupun merepottingnya, maka tanaman Kadaka ini lama kelamaan bakalan seperti ini, yang akan memenuhi potnya ini tadi, dan pertumbuhannya bisa lebih cepat. Jadi itu adalah hal yang tidak kalah penting. Teman-teman jangan sering lakukan yang namanya repotting. Sebaiknya teman-teman dari awal memang meletakkan di pot yang besar, lalu teman-teman rawat sampai besar, sampai penuh satu pot, baru teman-teman repotting. Itu dia. Nah, itu dia teman-teman untuk tips dasar perawatan tanaman Kadaka Cobra. Jadi pada video-video selanjutnya nanti bakalan kita buat lebih detail lagi teman-teman, karena per partnya bakalan kita pisahin, yang namanya pemupukan, perawatan, perawatannya termasuk juga penggunaan pestisidanya, dan bagaimana untuk cara memperbanyaknya. Bakalan kita buat part-partnya agar teman-teman bisa lebih detail, lebih tahu bagaimana tips perawatan dari saya. Tetapi dalam video ini adalah untuk ilmu-ilmu dasarnya aja, untuk bagaimana cara merawat tanaman Kadaka Cobra. Oke, itu adalah video kita kali ini. Saya ingatkan juga, kalau teman-teman mau order tanaman Kadaka Cobra yang seperti ini, mau ukuran indukan yang sebesar ini, mau remaja yang seperti ini, ataupun mau ukuran anakan, kita semua tersedia dengan harga yang ekonomis. Jadi kalau teman-teman mau order, boleh langsung hubungi nomor yang ada di judul, yang ada di deskripsi juga, atau boleh langsung kunjungi marketplace kita di Shopee dengan nama Carolina Flowers. Oke, itu adalah info tentang video kita kali ini. Teman-teman jangan lupa share, jangan lupa like juga, dan kalau masih ada pertanyaan dan request video silahkan teman-teman komen. Sampai ketemu di video selanjutnya.